Apa yang kayak ginian atau masih cawe-cawe politik pernah dilakukan oleh mantan-mantan presiden sebelumnya. Ya, ini saya mau lihat aktivitas Pak Jokowi setelah pensiun ini. Nah, setelah pensiun ini Pak Presiden, Pak Jokowi ini punya profesi baru. Yang pertama sebagai influencer, terutama influencer calon kepala daerah. Katanya boleh ikut kampanye untuk calon kepala daerah. Oh, ini yang mau dibela ini Jawa Tengah sama Solo. Dan juga tentang kuliner itu. Ya, sudah sekitar hampir 2 minggu ini aktivitas dirinya itu ya seputar 2 hal itu. Nah, bagi jurnalis yang menarik kan aktivitas politiknya yang masih jalan harusnya. Pembegawan dan mungkin bagi banyak ngompolers paham bener. Kenapa aktivitas politik ini masih jalan? Padahal bila dibandingkan dengan para mantan-mantan presiden yang dulu, justru Pak Jokowi ini yang tidak punya partai loh. Gak punya itu. Orang dipecat dari PDIP. Ayo, ada yang tahu alasannya enggak? Tidak punya partai. Tapi mengapa syahwat politiknya masih saja gede? Belum bisa selesai dengan dirinya sendiri. Kayaknya yang jadi penyebab paling gede atau jadi latar belakangnya ya masih pengen ngurus politik. Penyebabnya apa? Kok tetap masih ngurus politik? Nah, Om Begawan sih ngelihatnya loh, ada 2 hal. Pertama, semua anaknya kan ada di politik tuh. Yang meskipun dulu katanya nggak mau masuk politik. Duitnya renek, bareng ngerti lebu politik duitnya gede, ora gelem pindah. Nah, sehingga bila dia tidak lagi peduli dengan politik, masa depan anak-anaknya akan terancam. Karena peristiwa-peristiwa perjalanan politik yang dia lakukan 2 tahun terakhir ini. Nah, alasan kedua, ya dia pengen punya jabatan mentereng di partai politik, mungkin. Oh, ini cuma analisa Om Begawan. Sekarang kita lihat, apa sih yang membuat Om Begawan bilang dia jadi influencer politik? Lah wong yo genah banget lah. Pas di hari lengsernya itu, begitu sampai rumah, yang diterima itu kan tokoh-tokoh politik. Para kandidat kepala daerah. Itu. Bukan Pak RT-nya, bukan Pak Lurahnya, bukan Pak Camatnya gitu. Karena dia kan jadi warga biasa. Lah pas turun dari pesawat tuh ada Pak Emil Dardak sama istrinya. Dari Jawa Timur, ini Cawagup Jawa Timur itu yang mendampingi Mbak Khofifah itu. Lalu di rumah Sumber itu langsung terima Cagup Cawagup Jateng, Pak Lutfi sama Gus Yassin. Ada juga itu calon Bupati Karanganyar, Mas Elias Akbar Almadani, putranya Pak Yuliatmono itu, serta Respati Astrid, calon wali kota dan wakil wali kota Solo. Bukan orang partai ini, dua-duanya. Dan yang baru saja berkunjung. Baru aja kemarin itu Pak Ridwan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat ini cerita ini. Nah, dia mau jadi cagup DKI. Jokowi akan ikut turut kampanye di Jakarta. Ini ngomongnya Ridwan Kamil. Iki ora pede ngajak-ajak mantan presiden ini. Saya itu kalau melihat, ngerasake ya guyu dhewe sebagai orang Jawa. Itu jane ya gumun. Lah nek ngono ki piye coba? Ini yang ngomong Kang Emil dhewe lho itu bahwa Pak Jokowi akan turun berkampanye di Jawa Barat. Nanti terus kampanye di Jawa Tengah, terus di Solo. Nah, ini pertanda ini Pak Jokowi kalau iya, dia masih pengen cawe-cawe. Apa yang pernah Om Begawan katakan bahwa Pak Jokowi masih tetap cawe-cawe di pilkada dan terlibat. Nah, dianggap orang yang punya kontribusi sama peran. Sebelumnya loh, Ketua Tim Sukses Cawali dan Cawawali Solo juga sudah mengagendakan mantan presiden itu hadir dan berorasi di kampanye akbar 18 November mendatang. Loh, ini mengindikasikan nih, syahwat atau giroh politiknya masih membara ini. Pak Jokowi ini. Aduh, gumun saya ini. Ibarat api itu saya bulat-bulat itu angel
pateni ini, dipadamkan sulit. Nek rasa dalam diri masih besar begitu, mau ditahan kayak apapun, atau bila tidak dilibatkan sama parpol atau kandidat kepala daerah, dia bisa bikin manuver politik sendiri. Karena itu keluar dari syahwat politiknya, syahwat hatinya, yang memang masih pengen berkuasa. Ya nggak tahu juga lah, mengapa Kang Emil pas ke Solo kok gak bareng sama wakilnya Pak Suswono. Bisa jadi emang disuruh sendiri mungkin. Ya habis omongannya Pak Suswono yang kemarin itu bikin malu kok. Menyakitkan umat muslim. Nanti Pak Jokowi kena dampaknya kan repot. Pasti ada yang nanya ini, masa ketemu mantan presiden nggak boleh? Ya boleh lah, apa nggak boleh? Apa bertemu dengan calon kepala daerah menandakan syahwat Jokowi masih gede? Enggak juga. Namun pertemuan-pertemuan itu bukan tanpa maksud loh. Kok para calon kepala daerah rajin ketemu mantan presiden? Ora mungkin nek mung dolan silaturahmi tok ambel. Nah, dibandingkan ketemu ketua umum partai lah, yang mendukung dia, ya setidaknya Bahlil, ketua umum Golkar. Lah kenyataannya enggak. Nah ini yang sedang jadi pertanyaan besar. Anda apa ini? Mengapa itu? Nah jelas ada sesuatu yang belum kita bisa baca, bisa kita prediksinya belum. Jika para calon kepala daerah nemuin mantan presiden, memang berharap ada pengaruh yang diberikan. Mungkin masih punya aura yang besar, sehingga rakyat masih mempercayainya. Percaya karo mantan presiden apa percaya karo sembako? Ya mereka berpikir loh, akan punya manfaat waktu coblosan tanggal 27 September mendatang. Kalau masih di hewes-hewes sama Pak mantan presiden. Nah kalau partai politik males nemuin gitu-gitu. Kan pemilu masih 5 tahun lagi. Dan apa kepentingan bersua dengan mantan penguasa itu? Nggak ada, mereka nggak mau. Nah, mana ada ketua partai yang datang ke sana itu? Nggak ada itu. Apa yang kayak ginian atau masih cawe-cawe politik pernah dilakukan oleh mantan-mantan presiden sebelumnya. Misalnya Pak BY lah. Bu Mega atau Gus Dur itu, seingatku sih enggak untuk masalah calon kepala daerah loh. Padahal ketiganya dulu punya pengaruh gede tuh. Bu Mega jelas sampai sekarang masih ketua umum PD Perjuangan. Pak BY saat leren ya masih ketua umum Demokrat. Hanya Gus Dur waktu lengser kalau nggak salah ketua Dewan Syuro PKB. Dan mereka nggak ada tuh nerima-nerima calon kepala daerah. Ya memang dulu pilkada tidak serentak juga, beda dengan yang sekarang. Misalnya kita bandingkan dengan presiden, kan jauh banget toh. Pak Prabowo baru ketemu Kang Emil, itu saja nunggunya lama loh itu. Kang Emilnya ngebet di endorse sama Pak Prabowo. Iya. Nah presiden juga belum bertemu Deddy Mulyadi, Cagup Jawa Barat, belum ketemu Andra Soni, Cagup Banten, belum ketemu Pak Lutfi, Cagup Jawa Tengah, dan juga Bu Khofifah untuk Jawa Timur. Ya pasti banyak yang ngira loh. Presiden fokus ngurus negara, ya tak? Iya. Nek ketemu masing-masing 15 menit, paling ya butuh berapa menit sih? Pak Prabowo tidak butuh itu semuanya, enggak. Pak Prabowo sudah menyadari dia itu presiden sekarang ini. Meskipun dia ketua umum Gerindra, tapi dia itu presiden. Bapaknya orang se-Indonesia. Dia tidak akan banjir-banjilandan. Kalau dia ketemu itu ya sekedar ketemu untuk saling ngobrol silaturahmi. Dan dia pasti tidak akan cawe-cawe Pak Prabowo. Saya percaya. Dia akan dorong sana, tidak akan dorong sini. Dia pasti akan memberikan perhatian yang sama. Karena dia presiden sekarang. Iya. Nah sementara dibandingkan sama Pak Jokowi ini, sama-sama butuh dengan para calon kepala daerah. Beda. Nah sebagai mantan presiden, dia pengen diakui sebagai salah satu politisi yang masih berpengaruh. Nah anggapan rakyat soal dia penentu para kepala daerah, ya harus beneran dijaga. Haters ngomong mesti ada yang membantah ini. Buat apa Jokowi masih cawe-cawe? Ada apa? Kan dia tidak bisa lagi jadi presiden, sudah 2 kali. Pernyataan itu bener nih orang bener, nih orang bener. Itu argumentasi yang benar tapi kurang tepat. Tadi di awal kan sudah tak cetak gitu.
tak cetak apa tuh. Maksudnya sudah tak jelaskan lah. Dia itu punya 3 anak yang kesemuanya terjun ke politik. Maka dia tetap akan cawe-cawe. Nah, bila ketiganya dilepas begitu saja, dan Pak Jokowi ngadeg jadi pandito, ya, selesai dengan dirinya sendiri dan kembali jadi masyarakat biasa, wirid untuk menyembah pada Yang Widi dalam akhir-akhir hidupnya. Nah ini artinya kan ketiganya bisa dilepas begitu saja. Nah, ya. Lo jangankan sampai 2029 loh. 2 tahun lagi mereka masih punya citra bagus. Loh. Itu hebat kalau masih punya citra bagus. 2 tahun lagi. Oh, nunggu 2029. Ini catatannya Jokowi belas nimbrung urusan politik loh. Kalau misalnya loh, nggak nimbrung-nimbrung, nggak cawe-cawe loh. 2 tahun lagi anak-anaknya dan menantunya pasti belasan-belasan. Ini menurut analisa Om Begawan. Makanya Pak Jokowi masih harus ada, terus dibicarakan. Ada nama Pak Jokowi di urusan politik untuk menjaga ketiga anak dan menantunya. Nggak apa kita lupa. Bukankah dalam sebuah kesempatan Jokowi bilang akan rutin ke IKN? Ini salah satu bukti loh. Apa arti dari pernyataan itu? Ya memang beneran ke IKN. Tapi situasi yang dia bawa itu situasi politik. Bukan untuk membangun IKN. Dia bukan presiden lagi. Bicara IKN apapun itu legasi. Jokowi pengaruhnya harus tetap ada dan besar. Agar 3 Musketeers, 3 laki-laki anaknya gak hilang di jagat politik. 3 Musketeers. Ya ini, Pak Jokowi masih tetap harus menjaga. Nah, ketiganya kan masih muda. Pengetahuan politiknya, apalagi rekam jejak politiknya masih lemah. Tak punya partai, yang kedua-duanya. Kalau toh punya, ya bungsunya punya PSI. Ini kan duduk partai yang punya pengaruh, udah masuk Senayan. Siapa sih petinggi PSI yang sangat berpengaruh? Kan nggak ada. Karena itu eksistensi Pak Jokowi di politik harus terjaga. Makanya mumpung pilkada masih hingga sampai 27 November, momentum ini dia manfaat. Baru nanti setelah pilkada serentak usai, dia akan membuat langkah-langkah baru. Manuver-manuver yang baru. Jokowi sedang menimbang-nimbang ini. Menurut pandangan Om Begawan ini. Melihat perkembangan. Mau milih jalan politik yang mana. Intinya ini, Pak Jokowi akan masuk ke partai politik. Dan ada 3 partai yang dia kalkulasi jadi tujuan akhir Pak Jokowi merapat. Ini kira-kira Begawan, moga-moga bener ini. Ketiga partai itu adalah Golkar, PSI, atau Partai Projo yang mau dibentuk oleh para relawannya. Kenapa nggak ke PAN? Padahal Pak Zulhas sudah menawarkan berkali-kali. Dia nggak cocok di sana. Tidak sesuai lingkungannya. Lalu mengapa nggak langsung ke Golkar? Lah hambatannya, dulu wis banyak menyebar analisa. Jokowi bakal jadi ketua umum Golkar dan publik melihatnya semacam tukang kayu menebang beringin. Image-nya sudah jelek. Ya, image-nya sudah negatif duluan. Dan nanti bila benar masuk sana akan banyak ditertawakan sama rakyat. Dia nggak cocok. Efek di pemilu 5 tahun mendatang itu tidak positif. Belum lagi nih bila Golkar di 2029 mengusung Gibran. Wah, akan berat. Ingat loh, sekarang ada Ridwan Kamil yang tak nilai punya potensi capres. Fakta ini yang membuat pemberat Jokowi bergabung ke Beringin Kuning. Sekarang bagaimana bila ke PSI? Ya di pemilu mendatang keberhasilan PSI sekedar masuk Senayan itu pun dapat 10 kursi belum tentu. Akan butuh banyak biaya. Ya, dengan modal jabatan sulungnya sebagai wakil presiden sekarang ini, target masuk Senayan gampang. Enggak. Hanya 2029 Gibran akan kehilangan peluangnya. Ini kalkulasi Om Begawan. Nah, opsi membentuk Partai Projo itu pilihan terakhir buat Pak Jokowi. Pilihan Projo jadi partai sebatas buat kebanggaan saja. Wangel labot. Jangankan ngusung Gibran jadi calon presiden, buat lolos ke Senayan akan lebih berat. Verifikasi untuk jadi peserta pemilu abot. Namun Projo punya kelebihan lain dibanding Golkar sama PSI. Apa itu?
Pengurusnya lebih patuh dan manutan. Nggih, sing ndika dawuh itu loh. Gampang ngaturnya. Nah, beda dengan PSI, apalagi Golkar. Wah, hampir mustahil dikendalikan oleh Pak Jokowi. Nah, makin menarik toh kiprah Pak Jokowi ini di partai politik, di kancah politik. Nah, kita sama-sama tunggu aja lah. Apa nanti yang akan dilakukan di masa mendatang? Mau jadi ketua partai politik atau mau jadi pandito, mandito yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Kita tunggu saja. Ini pesan kawan. Salam kawan, salam ngompol. Dadah.